Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Hanifah Ramadhani, NIM 172111274. Kali ini saya akan mereview buku dengan judul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku ini merupakan karya dari Dr. Ari Purwadi, SH.M. Hum. Buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional ini berisi mengenai uraian yang berkaitan dengan ruang lingkup dari HPI, teori-teori, prinsip-prinsip, serta persoalan-persoalan yang ada di hukum perdata internasional. Yang pertama, buku ini memiliki 12 bab. Dalam bab pertama berisi mengenai pengertian dari hukum perdata internasional itu sendiri. Hukum perdata internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda-beda. Hukum perdata internasional sendiri terdiri atas hukum substansif atau hukum material yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti yang pertama hukum pribadi terbagi lagi menjadi 4, yaitu 1. Status personal atau status dan wewenang, 2. Kewarganegaraan, 3. Domisili, dan 4. Badan hukum. Lalu ada hukum harta kekayaan. Hukum tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama harta kekayaan material atau benda-benda tetap, dan 2. benda-benda bergerak. Lalu ada harta kekayaan immaterial. Yang ketiga ada perikatan atau obligation. Yang pertama ada perjanjian, yang kedua ada perbuatan melanggar hukum atau tort. Yang ketiga ada namanya hukum keluarga atau family law. Family law terbagi menjadi 5. Yang pertama ada perkawinan, ada adopsi, perceraian, harta perkawinan, dan juga hubungan orang tua dan anak. Lalu ada hukum waris. Hukum waris terdapat hukum adjektif. Hukum adjektif tersendiri dibagi menjadi 8, yaitu kualifikasi persoalan pendahuluan, penyelundupan hukum, pengakuan hak yang telah diperoleh, ketertiban umum hakim atau arbiter asing, asas timbal balik, penyesuaian, renvoi, dan juga pelaksanaan keputusan. Dalam bab 2 yaitu mengenai sejarah umum dari HPI. Dalam HPI sendiri pertumbuhannya sangat pesat, khususnya di Eropa daratan sampai dengan abad ke-19, di mana pendekatan dari tradisional HPI ini mencapai puncak pertumbuhannya dan mewarnai pola penyelesaian perkara-perkara HPI di Eropa daratan dan juga di Inggris. Selanjutnya dalam bab 3 kita akan membahas mengenai kualifikasi. Kualifikasi sendiri merupakan suatu proses berpikir logis untuk menempatkan konsepsi, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum tertentu ke dalam sistem hukum yang berlaku. Pada bab 4, kita akan membahas mengenai titik taut. Titik taut sendiri merupakan fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara dalam hukum perdata internasional yang menunjukkan pertautan antara perkara ini dengan suatu tempat. Dalam hal ini kita membahas dalam suatu negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum di tempat tersebut. Dalam bab 5 pada buku ini akan membahas mengenai renvoi, penunjukan kembali dari hukum yang seharusnya berlaku atau disebut lex causale berdasarkan ketentuan lex fori kepada ketentuan lex fori sendiri disebut dengan renvoi atau remission. Renvoi akan timbul ketika hukum asing yang ditunjuk lex fori menunjuk kembali kepada lex fori tadi atau kepada sistem hukum yang lain. Persoalan renvoi berkaitan dengan persoalan prinsip nasionalitas atau prinsip domisili dalam menentukan status personal seseorang, terutama terjadi karena ada perbedaan prinsip yang dianut oleh nasionalitas atau domisili di berbagai negara. Dalam kata lain, renvoi merupakan penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjukkannya sebagai hukum yang harus diterapkan. Dalam bab 6 akan membahas mengenai ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh.
Beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem atau kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara. Bab 7 membahas mengenai prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal atau status dan wewenang. Pengertian dari status personal sendiri merupakan kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Ruang lingkup dari status personal sendiri dalam arti luas yaitu kewenangan hukum atau menikmati dan hilangnya hak keperdataan, kecakapan bertindak, perlindungan kepentingan keperorangan atau kehormatan dan juga nama, hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri, kekuasaan orang tua, perwalian, hukum keluarga, perkawinan, perceraian, pengesahan anak menjadi dewasa, pengampunan, dan juga soal pewarisan. Dan dalam konsep sempit, ruang lingkup status personal yaitu dikurangi minus hukum harta benda perkawinan dan juga hukum waris. Pada bab 8 kita akan diajak membahas mengenai HPI di bidang subjek hukum. Di situ terdapat beberapa azas seperti azas nasionalitas, azas domisili, dan juga azas untuk penentuan status badan hukum. Di dalam bab 9 lebih lanjut membahas mengenai HPI dalam bidang hukum perkawinan. Perkawinan internasional adalah perkawinan yang mengandung unsur asing, yaitu perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia atau WNI dengan warga negara asing atau WNA, yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau disingkat UUP dikenal dengan istilah perkawinan campuran, dan juga mungkin perkawinan antara dua orang WNI yang dilangsungkan di luar negeri. Pada bab 10 kita akan diajak membahas mengenai HPI dalam bidang hukum kontrak. Hukum kontrak sendiri merupakan bagian hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri, dipandang sebagai hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh kontrak murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Kontrak sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian, kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian, kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Persoalan HPI di bidang kontrak ada beberapa, yaitu mengenai penentuan the proper law of contract, yaitu hukum yang seyogianya diberlakukan untuk mengatur masalah-masalah yang ada di dalam suatu kontrak. Lalu ada teori-teori HPI di bidang hukum kontrak berbicara upaya untuk menetapkan the proper law of contract. The power of contract sendiri dapat dipahami sebagai pengertian praktikal dan ringkas untuk menggambarkan konsep tentang hukum yang mengatur kebanyakan hal yang mempengaruhi suatu kontrak, atau tentang hukum yang diberlakukan forum untuk menetapkan hak dan kewajiban yang timbul dari sebuah kontrak. Pada bab 11 kita akan dibahas mengenai tentang perbuatan melawan hukum dalam HPI, atau disebut dengan onrecht matigedat atau dan juga tort. Beberapa kriteria melanggar hukum ada yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, lalu melanggar hak dari orang lain, melanggar kaidah kesusilaan, dan juga bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian. Lalu ada tort. Dalam common law system, tort merupakan tindakan yang salah,
bukan termasuk pelanggaran kontrak atau kepercayaan yang mengakibatkan cedera pada orang tua lain, milik, reputasi, atau sejenisnya, dan pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi. Dapat disimpulkan bahwa tort merupakan suatu perbuatan salah dalam hukum dan merupakan salah satu bidang dari hukum perdata seperti halnya hukum kontrak dan juga hukum harta kekayaan. Tindakan perbuatan melanggar hukum dalam HPI contohnya seperti melanggar undang-undang, melanggar kewajiban yang terbit dari undang-undang, melanggar hak-hak yang dijamin undang-undang, dan juga melanggar kepatutan kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat. Pada bab terakhir atau bab 12, kita akan diajak membahas mengenai interest analysis theory. Yang dimaksud dengan interest adalah government interest yang sistem hukumnya relevan dengan pokok perkara untuk memperlakukan hukumnya dalam penyelesaian pokok perkara yang dapat disimpulkan dari kebijakan hukum atau policies di dalam kaidah hukum lokal yang bersangkutan. Buku dasar-dasar hukum perdata internasional sendiri merupakan buku yang memiliki lebih dari 200 halaman, dan pada bagian belakang buku ini terdapat biodata dari penulis, yaitu Dr. Ari Perwadi, SH, MHum. Baiklah, sekian review buku dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.